Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senang sekali saya hari ini bisa kembali membersamai Bapak Ibu dalam belajar bersama kita, diskusi kita, khususnya perihal tentang pendekatan akupuntur terapi dengan sinergitas Yamamoto New Scout Akupuntur Terapi dan juga dengan pendekatan metode elektroakupuntur terapi. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar dengan mitra sehat kita, yaitu Ibu siapa namanya? Ibu Wiji. Waalaikumsalam. Ibu Wiji, nanti kita hari ini kita akan belajar bersama beliau yaitu perihal tentang mengaplikasikan treatment akupuntur khususnya adalah aplikasi sinergitas Yamamoto New Scout Akupuntur yang tujuannya adalah sebagai langkah preventif pencegahan terhadap demensia, di mana kita ketahui bersama demensia ini merupakan penyakit yang degeneratif yang tidak bisa kita hindari, namun bisa kita cegah sedini mungkin dengan langkah-langkah yang terbaik sehingga kita dapat menurunkan resiko demensia sebanyak-banyaknya. Langkah yang bisa kita lakukan terapi untuk melakukan pencegahan, salah satu sinergitas yang bisa kita lakukan adalah dengan pendekatan secara terapi akupuntur. Kenapa dengan pendekatan akupuntur? Berdasarkan penelitian yang sudah ada dan pendekatan penelitian sejak tahun 2010 di RSCM menjelaskan bahwa penusukan akupuntur itu akan membantu otak dalam meningkatkan metabolisme glukosa lebih bagus, sehingga penutrisian darah di dalam otak maksimal. Jika penutrisian maksimal, maka oksigen, nutrisi semua maksimal, maka kualitas jaringan otak kita menjadi semakin terjaga dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan penusukan akupuntur ini, akupuntur akan merangsang beberapa zat. Ada nitric oxide, sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum Dr. Syarif Sugiman dan Profesor Kusnadi. Beliau menyampaikan bahwa penusukan akupuntur di dalam bukunya tentang akupuntur dalam neuroscience menyampaikan bahwa penusukan akupuntur akan merangsang beberapa zat, diantaranya adalah nitric oxide. Dan disampaikan oleh Dr. Michael, salah satu dokter kepresidenan Republik Indonesia yang sekarang mendampingi Bapak Jokowi, menyampaikan bahwa aktivasi nitric oxide ini saat dia menyebar ke dalam tubuh kita akan membuat pembuluh darah kita itu melebar, sehingga sirkulasi darah pada tubuh pasien juga akan semakin menjadi lebih baik. Sehingga apa? Nutrisi, oksigen, semua yang dibutuhkan oleh tubuh termasuk otak kita, karena 20% Bapak Ibu sekalian, 20%, lebih dari 20%, berdasarkan disampaikan oleh Dr. Valerie Faijin menyampaikan bahwa lebih dari 20% otak kita itu membutuhkan oksigen dan nutrisi. Maka dari itu otak memerlukan jalur yang sehat dan aman dan lancar untuk mendapatkan pasokannya. Kemudian yang kedua, selain penusukan akupuntur itu bisa membantu dalam merangsang nitric oxide, penusukan akupuntur itu juga bisa merangsang beta endorfin hormon, serotonin hormon. Kemudian yang ketiga adalah melatonin hormon. Penusukan akupuntur akan menghasilkan beberapa zat, di antara nitric oxide yang tadi sudah disebutkan, beta endorfin, melatonin hormon. Beta endorfin ini sangat bagus sekali di dalam memberikan refleks nyaman ke dalam tubuh sebagai anti-stres. Kemudian melatonin, dia akan sangat bagus dalam meningkatkan kualitas tidur kita. Bahkan di beberapa literatur disampaikan melatonin hormon memiliki peran, fungsinya adalah untuk dalam membantu regenerasi sel tubuh kita. Ini yang paling dibutuhkan, khususnya pada pasien-pasien yang demensia, khususnya kita yang belum kena, jangan sampai kena. Maka dari itu langkah preventif akupuntur dengan pendekatan secara scout Yamamoto New Scout Akupuntur, di mana YNS akupuntur ini ditemukan oleh Profesor Toshikazu Yamamoto, dan kita sinergikan dengan metode akupuntur klasik, diharapkan tubuh akan mencapai keseimbangan dengan dirangsangnya beberapa zat tersebut. Di antaranya ada nitric oxide untuk membuka pembuluh darah, kemudian yang kedua beta endorfin hormon membuat kita menjadi lebih tenang, lebih rileks ya. Kemudian yang ketiga adalah melatonin hormon agar tidurnya menjadi nyaman dan regenerasi selnya menjadi lebih bagus. Dan yang keempat ada lagi
di dalam yang disebutkan oleh Dr. Jeremy Steiner dengan frekuensi continuous, yaitu kurang lebih 2 Hz, 3 Hz, 4 Hz, 5 Hz, sampai 10 Hz, itu akan merangsang beberapa zat, di antaranya adalah hormon kortisol, kortikosteroid, di mana ACTH ini akan memiliki peran di dalam perbaikan peradangan. Dan kita ketahui bersama bahwa terjadinya demensia itu ternyata disebabkan oleh banyak faktor. Di antara faktornya adalah karena sirkulasi darah. Saat sirkulasi darah itu menyempit, maka akan memicu terjadinya kerusakan jaringan sel. Saat terjadi kerusakan jaringan sel, maka akan memicu terjadinya peradangan. Hal ini jangan sampai terjadi. Dan kalau misalkan terjadi, bagaimana peradangannya itu bisa turun atau bisa selesai, maka satu zat yang akan bisa bermanfaat untuk tubuh kita adalah secara alami, namanya adalah adrenocorticotropic stimulation hormone, ACTH ini sendiri. ACTH ini nanti dengan penusukan akupunktur di tubuh pasien, maka akan merangsang zat anti peradangan ini sangat alami. Bapak Ibu, kita akan masuk pada sesi 2, dan sesi 2 masuk kepada pemeriksaan diagnosis. Dan setelah kita melakukan diagnosis, kita akan langsung melakukan pemeriksaan penata terapi akupunktur dengan pendekatan scalp Yamamoto scalp akupunktur dengan sinergitas akupunktur elektroterapi.